Kak Jili. Selamat pagi Kak Oyen. Kak Jili, kita belum sapa adik-adik di rumah nih. Oke nih Kak Oyen, kali ini kita sapanya harus berbeda dong Kak Oyen. Gimana tuh? Aku pandu ya. Ya. Kita sapanya mau pakai tepuk semangat. Sip. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Semangat. Ulang. Masih Kayak pada kurang lemes-lemes semangat nih. Iya, belum ada yang bangun lagi dari Oke. tempat duduk nih. Ulang ya, kita mau sapa pakai tepuk semangat. Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Semangat. Yeay. Udah semangat semua nih adik-adik di Pastinya rumah. dong Kak Oyen. Tapi nih Kak Jili ya, aku punya cerita nih. Kak Jili mau dengerin gak cerita Apa aku? tuh Kak Oyen? Apa? Jadi kemarin itu temen aku ada telepon ke aku Kak. Terus dia sedih tuh. Terus aku tanya dong, kamu kenapa? Dia bilang gini, aku tuh gak pernah bisa berkata tidak. Karena dia gak mau teman-temannya jauh. Jadi dia maunya menyenangkan teman-temannya. Nah yang bikin dia tambah sedih, dia itu sampai bohong sama mama papanya demi melakukan apa yang teman-temannya mau. Padahal bohong itu dosa ya adik-adik. Iya, itu dia Kak Cili. Terus aku bingung, aku harus jawab apa ya Kak? Nah, dari cerita temannya Kak Oyen ini, itu masuk ke salah satu dari 5 poin pedoman ketetapan hati yang akan kita bahas di minggu ini Kak Oyen. Kayaknya aku harus tahu tuh, apa sih Kak Cili? Mau tahu? Sebelum mau ke firman, kita mau mengajak adik-adik di rumah buat memuji dan menyembah Tuhan dong. Iya ya, udah waktunya muji Tuhan Yes. dulu ya. Ayo semuanya yang di rumah boleh bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biar hati kita menjadi tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami membaca firman-Mu Tuhan, biar Tuhan yang mau siapkan hati kami, biar kami punya telinga seperti seorang murid Tuhan, dan biar setiap firman yang kami dengar itu boleh kami hidupi Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyebut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Hai adik-adik semua. Wah, seneng banget ya hari ini kita berkesempatan lagi untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya nih kakak mau ucapin terima kasih sama kakak Jili yang sudah memimpin pujian penyembahan kita hari ini. Nah adik-adik, karena sekarang itu kita udah masuk ke bulan baru dan kita akan belajar karakter yang baru. Nah adik-adik kita bulan ini akan belajar karakter yang namanya itu ketetapan hati. Kalau misalkan adik-adiknya ada yang tanya, ketetapan hati itu apa sih kak? Nah jadi kakak udah siapin satu hewan yang akan menjadi contoh karakter ketetapan hati ini. Ada yang penasaran nggak? Kalau misalkan adik-adik semua pada penasaran, kakak minta adik-adik untuk duduk yang tenang, terus telinganya dibuka lebar-lebar ya, terus matanya juga dibuka, jangan ketutupan sama poni, dan
kakak minta adik-adik semua untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan karakter ketetapan hati ini. Oke? Semuanya udah siap? Kalau semuanya udah siap, langsung kita tonton video berikut ini. Hai adik-adik, apakah di sini adik-adik ada yang tahu ikan salmon? Atau mungkin sebelumnya adik-adik sudah pernah makan ikan salmon? Nah, kalau gitu, kakak kali ini akan menceritakan bagaimana perjalanan ikan salmon untuk berkembang biak. Nah, adik-adik, memang ikan salmon ini mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan generasinya. Namun, sayangnya cara tersebut cukup berbahaya. Wah, kenapa kak? Emang salmon ngelakuin apa sampai ini membahayakan dirinya? Jadi gini adik-adik, pada saat musim bertelur, salmon-salmon akan berbondong-bondong pergi ke sungai dan melawan arus yang deras untuk melakukan migrasi besar-besaran. Nah, tujuannya migrasi dari laut ke sungai itu untuk melindungi anak-anaknya nanti ketika sudah menetas dari predator. Dan nanti anak-anak salmon ini akan hidup di sungai selama 6 bulan atau bahkan 3 tahun. Nah, setelah mereka tumbuh menjadi lebih besar, mereka akan berenang ke lautan dan menjalani kehidupan baru di laut. Nah, tapi nih adik-adik, ada satu hal yang menarik banget, bahwa ikan salmon ini tidak pernah lupa tempat di mana dia dilahirkan, yaitu di sungai. Walaupun sebenarnya mereka tumbuhnya besarnya itu di lautan. Nah, bagi ikan salmon, tempat di mana dirinya dilahirkan adalah tempat yang baik juga untuk nanti menelurkan atau menetaskan anak-anaknya. Jadi setiap tahunnya jutaan ikan salmon bermigrasi ke tempat di mana mereka dulu dilahirkan. Dan migrasi ini tuh menempuh jarak yang sangat jauh dan sangat sulit, bahkan beresiko. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung perjalanannya itu bisa mencapai 1000 km. Wow, sangat jauh ya adik-adik. Dan mereka harus melewati arus yang deras, air terjun. Pokoknya banyak banget tantangannya untuk mereka sampai nih ke tempat dulu mereka dilahirkan. Nah, kalau misalkan dipikir-pikir nih adik-adik, kok bisa sih salmon itu ingat apa yang menjadi tempat waktu mereka dilahirkan? Nah, ternyata salmon ini memiliki indera penciuman yang sangat kuat untuk mendeteksi tempat kelahirannya. Dan mereka juga bisa merasakan nih bahwa di sini adalah tempat kelahiran mereka. Nah, adik-adik, karena ikan salmon ini memiliki kecenderungan hidup di tempat yang dingin, tubuh mereka juga selalu nantinya berubah warna seiring bertambahnya usia mereka. Nah, kadang itu salmon semakin dewasa akan berubah warna menjadi warna merah. Ini karena asupan atau makanan yang mereka makan. Biasanya mereka makan udang, mereka makan cumi gitu. Jadi tubuh mereka itu berubah warna adik-adik. Nah, terus adik-adik, selama perjalanan mereka kembali ke sungai itu, banyak dari ikan salmon yang tidak makan selama 1 tahun. Dan tidak heran juga banyak ikan salmon yang akhirnya mati setelah bertelur karena mereka kekurangan cadangan makanan, mereka kelelahan, belum lagi banyak predator, dan juga pencemaran air sungai. Jadi bisa dibilang bahwa perjuangan ikan salmon ini untuk berkembang biak itu sangat amat dahsyat dan membutuhkan ketetapan hati yang luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita udah lihat ya bagaimana ikan salmon itu memiliki ketetapan hati untuk bisa berkembang biak, untuk bisa beregenerasi, walaupun bahkan tantangan yang mereka hadapi itu besar banget gitu ya. Nah, sebenarnya ketetapan hati itu adalah kemampuan kita untuk bisa menentukan satu tujuan dan juga cara-cara untuk mencapai tujuan ini nih adik-adik. Kayak misalkan tadi ikan salmon
mereka punya tujuan untuk melahirkan anak-anaknya di sungai di tempat mereka dulu dilahirkan. Nah, walaupun dia datang jauh dari lautan, banyak sekali tantangan, mungkin ombak, arus yang deras, juga air terjun. Nah, itu tidak menghalangi langkah mereka untuk bisa sampai ke tujuan mereka, yaitu di sungai, untuk berkembang biak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan juga, kita perlu nih adik-adik untuk punya karakter ketetapan hati ini, supaya kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah menjadi anak-anak yang labil, kita bisa tetap stabil dan juga bisa tetap tenang walaupun banyak tantangan. Nah, karena karakter ketetapan hati ini juga bisa membuat kita menjadi anak-anak yang bisa mengontrol diri sendiri nih adik-adik. Kayak misalnya kakak udah punya komitmen untuk mau bangun jam 6 pagi setiap hari. Kakak nggak mau lagi bangun jam 12 siang. Nah, karena kakak udah punya ketetapan hati itu, maka itu bisa mengontrol kakak untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan juga ketetapan hati ini bisa membuat kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk nih adik-adik. Kalau misalkan dulu mau ulangan, nggak usah belajar deh, nanti juga bisa nyontek. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Kalau kita punya ketetapan hati, pasti kita mau berusaha untuk bisa belajar lagi, untuk bisa melakukan yang terbaik, tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu adik-adik. Nah, seperti bangsa Israel juga nih ya, waktu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir kan dipimpin oleh Musa. Musa itu punya ketetapan hati adik-adik. Walaupun dia tahu ketika dia keluar dari tanah Mesir, dia akan meninggalkan semua kesenangan, kenyamanan, tapi dia punya ketetapan hati untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Oke adik-adik, jadi udah paham ya tentang ketetapan hati. Nah, sekarang kakak punya 5 pedoman ketetapan hati. Mari adik-adik ikutin setelah kakak bicara supaya kita sama-sama belajar tentang ketetapan hati ini ya. Oke, 5 pedoman ketetapan hati. Yang pertama, saya akan membuat suatu tujuan. Yang kedua, saya akan memastikan tujuan saya benar. Yang ketiga, saya akan fokus mengerjakannya. Yang keempat, saya akan percaya diri. Dan yang kelima, saya akan siap menghadapi masalah. Oke adik-adik, adik-adik siap untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter ketetapan hati? Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini dan firman-Mu Tuhan hari ini. Kami sudah belajar Tuhan tentang karakter ketetapan hati dan kami siap untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter tersebut Tuhan. Ajar kami, berkati kami Tuhan dengan karakter ketetapan hati ini supaya kami bisa menjadi anak-anak yang bisa mengontrol diri, memiliki tujuan, percaya diri Tuhan dan akan siap menghadapi semua masalah dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang mau berkati ibadah ini sampai pada akhirnya. Biar kiranya semua kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya adik-adik. Nah sekarang kita akan mendengarkan dan juga melihat beberapa presentasi dan juga nanti akan ada aktivitas. So, terima kasih adik-adik dan silakan untuk video berikutnya.
Terima kasih adik-adik yang sudah setia untuk mengirimkan foto-foto aktivitas minggu sebelumnya. Dan kakak tunggu ya foto-fotonya untuk minggu ini juga. Dan adik-adik yang kemarin belum sempat mengirimkan foto-foto, ditunggu juga loh foto-fotonya. Minta tolong sama papa dan mama untuk fotoin, lalu kirim buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik ya. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih buat Kak Sheryl yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan, yaitu cerita karakter tentang ketetapan hati. Di mana contoh di sahabat alamnya adalah ikan salmon. Ikan salmon ini sangat punya ketetapan hati, di mana dia berjuang melawan arus yang begitu deras dan juga mengalami perjalanan yang begitu jauh demi untuk bertelur di sungai. Nah, Kak Sheryl juga tadi sudah menceritakan satu contoh orang dari Alkitab, yaitu Musa. Sekarang kakak cuma mau merangkum aja sedikit nih tentang ketetapan hati dan juga memberikan satu contoh tambahan. Ketetapan hati adalah sebuah karakter atau sikap di mana kita melihat suatu masalah yang sepertinya sangat sulit sekali untuk diatasi, sepertinya nggak mungkin untuk kita lakukan, sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk minta pertolongan dari Tuhan. Nah, saat ini contoh yang kakak mau kasih adalah Daniel. Seperti kita udah tahu ya, Daniel itu adalah orang Israel yang mengalami pembuangan di Babel. Dan saat itu Raja Nebukadnezar memilih beberapa orang di antara bangsa Israel, termasuk juga Daniel, untuk menjadi pegawainya. Dan mereka diperintahkan untuk memakan santapan raja. Tapi Daniel dan beberapa temannya berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Mereka percaya hanya dengan makan sayur-sayuran saja, mereka tetap akan disertai oleh Tuhan dan akan menjadi tetap sehat, kuat, pandai, dan juga berhikmat. Kemudian ketika Raja Darius berkuasa, dikeluarkanlah sebuah perintah di mana semua orang dilarang untuk berdoa kepada Allah manapun juga, dan semua orang hanya boleh menyembah kepada patung Raja Darius saja. Saat itu Daniel berketetapan hati untuk tetap berdoa, tetap menyembah kepada Allahnya. Dia tetap berdoa seperti biasanya, walaupun ancamannya adalah dia akan dibuang ke gua singa. Di mana kemudian Daniel akhirnya dibuang ke gua singa, tapi kita tahu ya bahwa Tuhan menolong Daniel. Bahkan pada saat itu, Raja Darius merasa sangat takjub sekali dengan Allah yang Daniel sembah. Dan dia mengeluarkan perintah agar semua orang di bawah pemerintahan Raja Darius harus menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel saja. Sangat luar biasa ya adik-adik ya. Jadi hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk terus mengembangkan karakter ketetapan hati dalam diri kita. Bagaimana caranya kak? Kita bisa mulai dengan menetapkan sebuah tujuan yang baik, kemudian kita rajin lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan setia, dengan konsisten. Contohnya apa kakak? Contohnya nih, misalnya kita menetapkan bahwa kita mau setiap hari baca firman dan berdoa kepada Tuhan. Maka mari kita lakukan. Kita lakukan dengan setia setiap hari, kita luangkan waktu untuk membaca firman, untuk berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa juga minta tolong sama papa mamanya untuk membacakan Alkitab buat kalian, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Baiklah, sekarang sebelum kita melakukan aktivitas bersama dengan Kak Atik, kakak mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, pekerjaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan agar Kau membentuk kami menjadi anak-anak yang mempunyai karakter ketetapan hati. Biar kami setia melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata-Mu. Kau berikan kami kemampuan ya Tuhan, berikan kami anugerah dan kekuatan agar kami dapat menjalani hari-hari kami dapat memenuhi setiap panggilan Allah yang kudus dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah hidup kami, berikan kami roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Datang pada kami ya Tuhan, dan jamah hati kami, biar kami boleh mempunyai hubungan secara pribadi bersama dengan Engkau saja. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk kedua orang tua kami, kiranya Kau memberkati juga papa dan mama kami, tiap pekerjaan yang mereka lakukan Engkau jadikan berhasil. Kau yang membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas keluarga kami. Engkau Allah yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik biar terus mereka boleh tekun dalam pembacaan firman, dalam berdoa dan juga dalam belajar sehari-hari ya Tuhan. Dalam sekolah mereka biar mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas. Kau yang mengurapi mereka dengan hikmat, kepandaian dan kecerdasan. Bahkan mereka akan tampil cemerlang menjadi teladan yang baik bagi teman-temannya ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan, Kau juga tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah domba Allah. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat, kuasa gelap, dan juga segala rencana jahat manusia. Dan untuk adik-adik yang sedang kurang sehat saat ini Tuhan, Kau datang dan lawat mereka Tuhan, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita langsung ketemu dengan Kak Atik untuk melakukan aktivitas minggu ini. Silakan Kak Atik. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Minggu ini kita akan melakukan aktiviti. Aktiviti kita minggu ini membuat ikan. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama-tama kita membuat pola ikan seperti ini. Langkah kedua, kita membuat garis-garis seperti ini. Lalu kita warnain garis-garis ini selera adik-adik. Lalu kita membuat mata. Lalu kita gunting pola ikan. Langkah berikutnya kita siapin kertas ukuran persegi 4 seperti ini untuk membuat ekornya. Caranya adik-adik lipat seperti ini, lalu ini lalu adik-adik buka ini, lalu lipat seperti ini. Adik-adik lem. Ini. Lalu kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Ini adik-adik. Lalu kita membuat mulutnya seperti ini. Kita gunting. Lalu kita lem seperti ini. Ini adik-adik, kita siapin HVS 1 lembar, lalu kita tempel ikan kita di sini seperti ini.
Seperti ini. Lalu kita kasih nama. Lalu 5 pedoman karakter ketetapan hati. Seperti ini adik-adik. Gimana adik-adik, mudah kan? Jangan lupa hasilnya minta tolong mama sama papa difoto, dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu, dan di tag di IG gereja kita. Oh ya adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan kembali tentang 5 pedoman karakter ketetapan hati yang hari ini sudah kita pelajarin bersama. Poin pertama, saya akan membuat suatu tujuan. Poin kedua, saya akan memastikan tujuan saya benar. Poin ketiga, saya akan fokus mengerjakannya. Poin keempat, saya akan percaya diri. Poin kelima, saya akan siap menghadapi masalah. Sekarang waktunya kita berpisah. Sampai minggu depan. Happy Sunday. Dah.